Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semuanya, selamat siang, salam sehat. Acara pada siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi aktif komunitas belajar SD Waiba. Semoga dalam acara ini kita akan mendapatkan hasil-hasil yang terbaik, tentunya bagi pengembangan anak didik kita, dan tentunya kita akan dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dalam mengembangkan serta didik. Untuk itu acara ini kita segera buka dan kita laksanakan, dan akan saya serahkan untuk dipandu Pak Andri, dan nanti mohon tanggapan dari ibu bapak yang lain sehingga suasana diskusi kita kali ini berjalan dengan hidup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini waktunya mengganggu sebentar karena ini memang kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa saja yang kami dapat selama Juntek beberapa waktu yang lalu. Ini sebenarnya hampir sama dengan materi yang kita dapat secara berkala dari Adiwiyata, kemudian Pejas, dan gerakan sekolah sehat. Itu saling berkaitan, jadi nanti saya menyampaikan itu saling menyambung. Kemudian nanti di akhir akan kita diskusikan beberapa materi terkait kegiatan yang akan kita programkan ke depan terkait intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, ini kemudian nanti menjadi sebuah keunggulan buat sekolah kita, sehingga nanti harapannya bakat dan minat peserta itu bisa berkembang melalui kita sebagai fasilitator. Nah, intinya kan kita tidak hanya sebagai guru, tapi intinya nanti bakat anak itu melalui potensi yang ada kita bisa kembangkan. Karena saya yakin Bapak Ibu punya ilmu, punya potensi yang bisa mengembangkan anak didik kita sesuai potensinya. Ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, ada yang suka akademik, dan nanti kita petakan mana saja yang perlu kita kembangkan, sehingga dengan forum diskusi ini nanti kita bisa saling sharing. Mohon maaf, bukan saling saya menggurui, tapi intinya kita diskusi bersama untuk kebaikan SD kita sendiri. Baik, yang pertama, kenapa saya kasih judul diskusi asik? Ini kemarin di materi saya dapat Juntek. Ini kan saya baru proses PKD. PKD itu peningkatan kompetensi bagi guru olahraga, khususnya sebagai guru PJK. Nah, ini tahun ini kemarin saya sudah dapat. Nah, ini kemudian nanti setelah ini Mbak Nina yang akan dapat. Ya sama, prosesnya 3 bulan. Mungkin kalau di guru kelas ada guru penggerak, kalau di PJK itu ada guru peningkatan kompetensi guru PJK. Nah, nanti itu kan semuanya akan mendapatkan. Jadi dengan tujuan kompetensi guru olahraga akan meningkat. Dan itu diwajibkan bagi PTK yang memiliki akun belajar semuanya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan semua guru termasuk guru kelas juga akan mendapat ilmu ya seperti itu. Kalau sekarang kan baru guru penggerak, kemungkinan ke depan selain PKD PJK juga yang guru kelas akan mendapatkan kesempatan yang sama, tapi khusus guru kelas. Karena ini kementerian untuk tahun ini hanya memfasilitasi untuk guru PJK untuk pengembangan kompetensinya. Jadi berbeda dengan guru penggerak. Kalau guru penggerak mungkin kan terlalu luas nih. Kalau ini khusus ke PJK, jadi memang spesifik ke keilmuan bidang olahraga. Nah, kita diminta mengelola komunitas belajar yang ada di sekolah. Berbeda dengan KKB atau MDMP kalau di SMP, kalau di kelas kita membudayakan potensi guru-guru yang ada di sekolahan. Jadi semua itu berperan. Tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya tenaga pendidikan, tapi semua saling berkolaborasi untuk berdiskusi bagaimana memajukan sekolah yang kita tempati. Begitu. Ini yang pertama. Nah, materi yang kita hari ini akan bahas, gerakan sekolah sehat
pakai jasa aman, intrakurikuler, ekstrakurikuler. Yang 3 dan 4 ini nanti kita perlu diskusikan karena tidak bisa dalam artian sepihak saya melakukan seperti ini. Tapi perlu masukan dari Bapak Ibu. Baiknya sekolah kita itu menunjukkan apa yang baik kita tunjukkan agar kita bisa berprestasi melalui bakat minatnya. Kalau nanti intrakurikuler itu jam yang dilakukan selama waktu di sekolah, tapi kalau ekstra kan di luar. Lah nanti kita bahas di situ. Nah, untuk mengawali itu yang pertama gerakan sekolah sehat. Ini yang beberapa waktu lalu waktu liburan kami bersama Pak Budi dan 4 sekolah yang ditunjuk di Kecamatan Sidoarjo, ada SD 1, SD 2, Rego 1 dan SD 1. Itu sebagai perwakilan Kecamatan Sidoarjo untuk mengikuti diklat gerakan sekolah sehat. Nah, intinya apa sih gerakan sekolah sehat itu? Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan dalam satuan pendidikan dan peserta didik melalui 5 fokus kesehatan, yaitu sehat bergizi, fisik, jiwa, imunisasi, dan lingkungan. Jadi intinya kita fokus kelima. Kalau di tahun 2023 itu masih 3 fokus, sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Tapi ada penambahan di tahun 2024 itu terkait sehat jiwa dan sehat lingkungan. Dan ini intinya berbukan di sekolahan. Semua kegiatan kita fokuskan untuk kepentingan peserta didik itu. Baik nanti sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungannya yang berkaitan di sekolah itu sendiri. Pastinya di sekolah yang kita tempati. Nah, nanti kita bisa mengembangkan di sini. Nah, untuk sehat bergizi, upaya untuk mewujudkan kondisi di mana peserta didik memiliki pola makan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial, serta menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, perlu kita pahami kalau bareng-bareng di akhir-akhir ini banyak berita yang memberitakan tentang anak cuci darah. Nah, ini sangat memprihatinkan buat kita semua, menjadi fokus buat kita semua bahwa makanan yang dikonsumsi anak itu sangat penting menentukan kesehatan anak. Jadi kalau kita hanya menghimbau, itu mungkin satu kali anak lupa. Tapi bagaimana kita selalu memberikan arahan pada anak tentang bagaimana cara memilih makanan yang sehat dan aman. Ya. Pastinya kita juga tidak bisa menghindari masalah makanan, ada gula, ada pemanis, ada bahan pengawet. Kita tidak bisa menghindari itu, tapi paling tidak kita mengurangi. Ya, alangkah baiknya kita putus. Ya, rantai tidak mengkonsumsi makanan yang berbahan pengawet. Ya, banyak. Ya, untuk tahu ini kalau yang di akhir-akhir ini banyak yang mengalami cuci darah karena kasus gagal ginjal itu karena sejak dini sudah mengkonsumsi gula yang terlalu berlebih. Ya. Standar anak ya kita manusia itu kalau satu hari itu maksimal 4 sendok gula. Jadi kalau kita melebihi itu berarti kita perlu menjadi perhatian. Ada yang suka minum manis, ya. Bukan berarti yuk kita tidak boleh minum gula sama sekali pun. Itu malah juga tidak baik juga karena juga butuh gula dalam asupan tubuh kita. Cuman ada takarannya. Nah, ini yang sering ditemui. Mohon maaf ini Pak Wi juga mungkin bisa lebih ke depan diperhatikan minuman yang bersifat instan itu cenderung kedepannya kalau dikonsumsi selama menahun itu kan berbahaya bagi anak. Karena anak-anak itu tingkat SD 6 tahun di sini. Ketika satu hari dia meminum satu minuman kaleng, itu bayangkan kalau setiap hari anak-anak itu minum selama 6 tahun. Ya, mungkin dampaknya nggak sekarang, tapi kedepannya itu akan berpengaruh bagi kesehatan itu juga. Apalagi yang makan yang mengandung bahan pengawet, kemudian yang pewarna, itu menjadi concern kita. Bagaimana kita bisa mengkampanyekan makanan yang instan, serbuk. Mungkin bagi anak-anak suka, memang itu nikmat, enak, mudah, simpel, dan bagi penjual tentunya banyak. Tapi ketika sudah ada kasus cuci darah, kemudian gagal ginjal, itu tidak ada artinya bagaimana kita mengkonsumsi makanan dengan baik. Nah,
ketahui, yang perlu kita pahami itu. Jadi kita beri wawasan pada anak bagaimana cara memilih makanan yang baik. Setelah nanti itu materi itu akan sambung ke materi Pegas Aman. Itu ada Pegas Aman itu panganan jajanan anak sekolah. Itu nanti yang kita kupas bagaimana cara memilih makanan yang baik. Nah, sehat fisik, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan serta didik sehingga memiliki badan yang sehat dan bugar. Jadi sehat itu bukan berarti kita beraktivitas tidak sakit, tapi kesehatan seseorang itu bisa dilihat, kebugaran seseorang bisa dilihat ketika panjenengan semua beraktivitas dalam sehari-hari, malamnya itu tidak mengalami kelelahan yang berat, itu berarti panjenengan bugar. Tapi kalau panjenengan pagi ke sekolah, pulang beraktivitas main aktivitas yang lain, kemudian sampai rumah loyo, itu berarti panjenengan tidak bugar. Berarti ada masalah pada diri pada jenengan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang termasuk saya sendiri belum bisa menjaga konsistensi untuk berolahraga. Ya, walaupun berolahraga, tapi kadang pola gerak itu kurang. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sama. Nah, sekarang apalagi sudah zaman motor, zaman mobil, misalnya kalau Burno dari situ aja kadang masalah. Tapi yang kadang kita lupa. Itu maksud saya tuh hal yang seperti itu. Kalau zaman dulu kenapa orang dulu umurnya panjang-panjang? Karena tidak ada kendaraan. Jadi otomatis saja mereka berolahraga. Mungkin dulu saya pernah berpikiran pengen bersepeda terus berangkat sekolah naik sepeda, tapi sekarang belum pernah besok jalan aja. Ya, itu mungkin sebuah angan-angan. Semoga suatu saat bisa, ya. Karena langsung kita berolahraga, ya. Nah, itu juga harus diimbangkan dari olahraga. Maju dengan semua olahraga setiap hari, ya. Misalnya kalau yang aerobik, Pak Nina olahraga aerobik, kalori dalam satu olahraga terbakar 1000 kalori. Habis itu makan nyemil yang banyak ya cuma. Jadi itu satu pandangan. Ketika kita berolahraga juga asumsi makanan yang kita konsumsi juga harus seimbang. Kebalikannya, kita berolahraga tapi asal makannya tidak seimbang, ya otomatis kita bisa sakit, tipes sama orang. Nah itu harus berikan keseimbangan antara makanan yang seimbang dengan pola gerak kita. Pasti kita juga pernah merasakan nih, tiba-tiba kok loyo, kok lemas, pasti ada masalah pada diri kita ya. Apalagi kurang tidur, termasuk pola tidur itu mengaruh pada diri kita, kesehatan. Nah, untuk anak-anak sama. Nah, kenapa anak-anak cenderung fisiknya terbentuk secara alami? Karena anak-anak secara tidak sadar tiap hari itu bergerak. Ya, tanpa kita perintah anak-anak bergerak sampai pulang sekolah di rumah masih bergerak, olahraga, main sepeda, main bola. Fisiknya akan terbentuk secara alami. Ya. Tapi kalau orang udah tua, Pak Joni itu malas kan? Ya bener, sebab Pak Joni termasuk yang katut sama TPK itu. Ya. Nah, itu sama Tuhan ya. Nah, ini sebagai pengingat saya juga, ya, bahwa hidup itu memang harus kita nikmati tanpa kita euforia dengan segala kenikmatan. Sebenarnya kenikmatan itu malah membawa kesengsaraan buat kita nantinya. Ya. Allah mangan orang-orang belum gua. Hari ini kan makanan yang sehat itu malah yang jarang kita nikmati. Dari jumlah belum masalah enak. Nih, sehat imunisasi. Upaya untuk mewujudkan suatu kondisi di mana seluruh anak bisa sekolah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Alhamdulillah, kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas dan secara berkala sudah diimunisasi. Ya, ini sebuah keuntungan ketika kita berkolaborasi dengan instansi terkait kesehatan, anak didik kita terpantau kesehatannya. Ya, karena ini imunisasi itu termasuk program pemerintah untuk menjaga kesehatan diri anak. Ya, tidak hanya imunisasi ya, ada campak, kemudian ada polio, ya. Tapi masih ada beberapa orang yang berpandangan
ketika hal tersebut masih tabu. Mungkin Bapak Ibu pernah menemui anak didiknya tidak boleh sama orang tuanya diimunisasi. Karena itu memang juga kita nggak bisa memaksakan. Itu kembali lagi ke masing-masing orang tua. Kalau kita paksakan ternyata ada apa-apa, kita juga merasa bersalah, tanggung jawab kita juga. Karena juga ada kasus mungkin kebetulan ya kondisi anak tidak fit, disuntik akhirnya bermasalah pada kesehatan sampai ada yang meninggal. Itu kasusnya memang karena kondisi fisiknya tidak bagus sehingga tidak dianjurkan untuk disuntik imunisasi. Karena memang butuh perhatian. Imunisasi itu sebuah dosis yang menurut kesehatan baik untuk kesehatan, tapi kalau kondisi anak tidak memungkinkan untuk disuntik itu bisa berdampak bahaya juga bagi diri anak. Nah, makanya ketika demam tidak boleh untuk disuntik itu karena memang ada aturannya. Menunggu anak sehat baru kita berikan tindakan. Nah, sehat jiwa ini sehat jiwa penting ini ya. Upaya untuk meningkatkan perkembangan baik mental, spiritual dan sosial sehingga mampu menjadi kemampuan ini dapat menyampaikan Nah, ini tidak hanya anak-anak, kita juga harus sadar ya, harus sadar dengan sehat jiwa. Sehat jiwa itu ya. Sehat jiwa gila ya. Jadi kita pun sehat, kadang jiwanya berpengaruh. Tidak bisa menjaga emosi kita, tidak bisa menjaga program ketiga. Sebelum kita berikan ke anak, kita harus tahu dulu ya, kearifan anak seperti apa ya. Makanya ibaratnya kalau kita mau memberikan penjelasan kepada anak, kita harus paham dulu bagaimana psikis anak seperti apa harus ditangani. Karena penanganan tiap anak itu berbeda-beda. Ada yang dengan lemah lembut, ada yang dengan keras baru paham, ada yang dengan pelan-pelan. Jadi penanganan tiap anak dalam kelas itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Ya. Kadang kita harus satu kali bisa memberikan tahu pada anak paham. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya memang karakternya seperti itu. Apalagi yang siswa inklusi. Makanya kadang kalau paham mungkin kalau lebih paham anak-anak inklusi. Kadang kita harus mengikuti gaya bahasa mereka, dunia mereka. Nggak bisa mereka mengikuti kita yang menyesuaikan. Seperti riba, seperti itu, mereka nggak bisa mengikuti kita, karakter kita, gaya kita. Kita harus mengikuti gaya mereka. Ya. Ada kalanya kita seperti anak-anak, karena kita tidak bergaul selalu berinteraksi dengan anak-anak. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan dunia anak-anak. Makanya kalau kita sebagai guru di sekolah dasar ya harus tahu bagaimana gaya dan bahasa anak-anak itu. Tidak bisa anak menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan anak-anak. Ya. Kalau ridho ibaratnya kita menyesuaikan pada kita, ya sekarang nggak ridho lah anak normal, itu nggak bisa. Mereka punya dunia sendiri dan kita yang mungkin kalau kelas 1 bujilan sama Bu Rayu nggak paham sekali. Sabar, saya salut dengan guru kelas 1 itu memang guru yang itu yang paling susah ya. Mungkin guru yang paling susah itu kelas 1 karena transisi dari TK ke kelas 1. Mungkin kalau kelas 2 kelas 3 tidak punya dasar kelas 1 karena pembentukan itu di kelas 1. Jadi kalau gurunya nggak sabar itu nggak jadi suka. Nah, makanya kan Bapak Budi mungkin punya pertimbangan sendiri ketika menempatkan seseorang yang lebih senior kelas 1 karena pertimbangan seperti itu. Jadi yang punya pengalaman banyak pengalaman sekarang lebih lama dalam penanganan. Mungkin kalau seperti Bu Wahyu, kemudian Bu Christine, anak kelas 1 ya mungkin darah tinggi terus naik. Nah ini kemudian yang kedua materi Pegas Aman. Ini juga kemarin saya Semarang itu karena undangan dari BPOM peringatan Hari Anak Nasional ya. Penyelenggaranya BPOM. Nah karena kemarin kita mendapat sertifikat Pegas yang diundang dari Kecamatan Poso itu SD 2 dan SMA
dari Kendal itu ada 4 atau 6 ya. Kemarin kita satu juga dapat isu konsep bagaimana mengkampanyekan jajanan makanan yang berbahaya. Kemarin juga diangkat isu juga masalah cuci darah dan gagal ginjal, sehingga ini juga PR buat kita semua juga, karena bagaimanapun masa depan anak-anak itu jangan sampai nanti ada korban berikutnya yang ada pada sekolah kita, termasuk bagian dari yang cuci darah atau gagal ginjal. Kita tidak harapkan seperti itu. Oke. Jadi sebelum terjadi, alangkah baiknya dari awal kita cegah dulu dengan saling menginformasikan, saling berbagi informasi terkait bahaya makanan yang ada di sekitar kita. Jenis makanan yang ada yang perlu menjadi perhatian, ada makanan kecil, snack, minuman, buah-buahan, makanan. Ya, ini ada poin-poin yang perlu kita perhatikan. Kadang kalau makanan cemilan itu snack, ya, makanan aman itu ketika snack itu bisa masih tertutup dengan rapi. Ciki, ya, kalau ciki itu udah kenyok, anginnya udah ada angin, otomatis ada kesempatan bakteri untuk masuk. Jadi bisa ada kemungkinan makanan itu sudah mengandung bakteri. Karena makanan yang sudah kena udara itu bisa terkena bakteri secara tidak langsung. Minuman, ini tadi yang minuman siap saji, ya, yang minuman gelas itu, kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan karena kita jual kita beli di pinggir jalan, alangkah baiknya sebelum dimakan kita pikir dulu atau dikupas, karena biasanya ada yang pestisida, ada yang mungkin ada yang suntikan juga, ada yang tidak aman. Jadi kita memilih makanan. Nah, ini yang perlu kita diskusikan hari ini, ya, kegiatan yang ke depan akan kita programkan, kayak kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler. Nah, nanti saya mohon masukan dari Bapak Ibu, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Kalau dari olahraga, saya sama Mbaknya sudah berdiskusi. Insya Allah nanti bulan September akan kita mulai untuk Mbak Rina ekstra renang, untuk saya nanti ada ekstra futsal. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Kalau ekstra berarti kan di luar. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu sepulang sekolah setengah 1 atau jam 1 sampai nanti jam 2. Kita berikan ekstra pada anak-anak 1 jam sambil menunggu waktu pulang. Daripada kita nggak ada kerjaan, kita bisa maksimalkan di kegiatan siang, karena itu juga bagian dari pengembangan potensi anak terkait bakat minatnya. Nah, monggo dari Bapak Ibu, mungkin kalau musik ada Pak Aang, kemudian kalau bahasa Indonesia mungkin ada Bu Christine, kalau nari ada Bu Ayu, kalau nafsi mungkin ada Mbak Rizka sama Upaya dan sebagainya. Nah, nanti waktu itu nanti kita bisa petakan, sehingga ketika ada lomba-lomba seperti nafsi, seperti U2SN, kita sudah punya talent, sudah punya anak-anak untuk siap mengikuti. Kemarin nggak pernah ikut latihan futsal, tiba-tiba dapat undangan di Kanisius, sudah menang 2-0, ternyata dibalik menjadi 3-2. Padahal sampai di bisa ya ketimpang. Nah, itu ya, saya juga merasa ternyata kalau disesuaikan. Nah, itu ukuran buat saya bagaimana biar depan saya bisa lebih baik lagi dalam membimbing anak. Yaitu semua punya tanggung jawab. Saya kira asal kita punya kemauan, insya Allah kita bisa bareng-bareng memajukan diri kita. Untuk kegiatan intranya, kalau intra kan sesuai dengan kurikulum gitu. Kegiatan yang sesuai dengan materi yang dari kurikulum. Tapi jam sekolah berarti jam efektif pagi sampai siang. Nah, itu nanti bisa digunakan seperti senam, kemudian Jumat gizi, Jumat sehat, kemudian apalagi mungkin kalau sekarang ada bahasa Inggris ya, kalau dulu English Day itu mungkin dari sedikit, nanti kalau kita konsisten insya Allah nanti bisa sebuah keunggulan. Jadi sebuah keunggulan buat diri kita ketika dikenal sama sekolah lain itu kita punya kelebihan.
dari gambarannya, karena kita kegiatan itu berawal dari gambaran, angan-angan, itu sebuah doa buat kita semua bagaimana bisa terlaksana. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya bakat, punya potensi yang mungkin sayang kalau tidak didorong, tidak diberikan kepada anak-anak. Kalau saya pun kadang saya berarti punya basic sepak bola atau futsal, kadang melihat anak-anak minatnya sangat suka dan sepak bola, kalau tidak ditampung ya kasihan juga. Makanya saya punya keinginan untuk membuat ISTA futsal karena kita punya lapangan juga. Nah, monggo yang lain misalkan ada angan-angan atau punya keinginan untuk mengadakan kegiatan, kita bisa bertemu di sini. Monggo mungkin dari Bapak Ibu, nanti setelah ini mungkin bisa dilanjut dengan persiapan karnaval di pimpinan 2 atau Budesin. Ini kan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dengan siswa yang banyak, mungkin karena gedungnya bagus ya. Itu juga beban buat kita bagaimana memberi pelayanan kepada anak-anak sehingga tidak ada yang was titip sekolah SD 2 ternyata pelayanan seperti ini. Jangan seperti itu, karena memang orang tua menyekolahkan anak kepada kita pada SD 2 itu harapannya besar, harapannya anak-anak mereka mendapat pendidikan yang layak. Nah, monggo mungkin kalau ada waktu silahkan, mungkin dari PAI, mungkin dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 pasti punya program. Ya paling tidak untuk kelasnya sendiri lah. Tiap level, mungkin kelas 1 punya level Bu Rahayu sama Bu Jila, misalkan hafal surat pendek pertama, mungkin kalau agama kan bisa komunikasi dengan Bu Paya atau menyanyi atau menari. Ternyata kemarin saat penampilan tanpa kita sadari anak-anak muncul semua gitu. Ada yang kelas 3 tiba-tiba ada yang nyanyi siapa Felisa. Nah, ternyata kan dari situ muncul. Makanya kalau tidak kita gali mungkin tidak akan keluar. Lah makanya kita harus jeli memetakan bakat dan potensi anak itu. Saya kira kalau mungkin ini juga kemarin dari saat kita meminta bantuan dari wali murid kan kita mengajukan program ya, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sampai sekarang belum berjalan. Nah, itu sebagai wujud pertanggungjawaban kita ada kegiatan, berarti tenang loh. Ya mungkin kan kadang anak itu kan potensinya berbeda-beda. Mungkin ada yang senang ngaji, ada senang olahraga, ada senang IT. Mungkin ada yang senang yang lain yang nantinya ujungnya itu ketika ada lomba kita nggak siap. Mungkin Pak Doni nggak tahu gambar, nggak apa-apa. Banyak itu peminatnya menggambar itu. Ketika itu diberi waktu, diberi kesempatan, diberi uang, pasti saya yakin anak bisa maksimal. Nah, pramuka ini yang belum terlaksana. Pramuka kemarin kita sempat ada janji, ini harus kita sampai yang kemarin kelas 6 lulus, yang nggak ikut Jumbara ya. Nah, ini besok, insya Allah nanti September tetap kita adakan. Nanti kita sudah punya kas sekitar 3 juta lebih lah. Cukup kalau buat itu. Nanti kalau kelas 1, 2, 3 itu persami, berarti kelas 4, 5, 6 persami ya. 1, 2, 3 persami, 4, 5, 6 persami. Dan nanti kita bisa kerjasama mungkin seperti dulu lintas alam itu sampai sangat sukses ya. Kemarin ada yang sampai anak sampai kali itu ya. Siapa sih ya ini? Manekan, Berarti kan sukses itu pembelajarannya. Lintas alam itu. Mandiri. Ini mau diingatkan nanti untuk bulan September, berarti kita giatkan lagi untuk pramuka. Nah ini mungkin kalau mau dihidupkan lagi ya tidak apa-apa malahan. Iya wajib. Nah, wajib malahan itu. Ada musik. Masih Pak. Oke, untuk diskusi komunitas belajar, intinya kita sharing saja terkait kemajuan sekolah kita. Nanti ide-ide yang belum muncul nanti bisa disampaikan baik ke Bapak Budi atau ke kita semua, bisa saling sharing untuk ke depan bisa kita eksekusi sehingga nanti bisa menjadi sebuah keunggulan buat sekolah kita. Meja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Ini semata-mata untuk diskusi kita mengawali. Mungkin ke depan nanti biar gantian ke depan sebagai ke depan atau tiap bulannya lagi kita bisa berdiskusi untuk program. Karena kegiatan itu bisa berjalan ketika tiap bulannya kita evaluasi secara berkala.
Jadi setiap kegiatan kita evaluasi sudah berjalan atau belum, yang belum kita apa, kurangnya apa, nanti kita saling koreksi, saling melengkapi. Saya yakin saya sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu tidak bisa akan bekerja dengan maksimal di sini. Jadi kita intinya saling membantu, saling melengkapi, segala kekurangan masih ada pada diri kita. Tidak menutup kemungkinan besok saya dibantu Pak Doni, kemudian Mas Ian, kemudian Bu Wahyu, dan sebagainya.